Kita pasti pernah merasakan bahwa hidup ini tidak mudah untuk dijalani. Tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari kompleksitas situasi dan kondisi di dalam hidup ini. Masalah yang kita hadapi kerap kali datang beruntun, mulai dari hal kecil sampai hal-hal yang besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Bagaimana menghadapi masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan? Bagaimana menghadapi orang-orang tertentu atau menghadapi situasi-situasi yang sulit? Bagaimana kita mengekspresikan emosi kita? Apa yang harus kita katakan dan bagaimana seharusnya kita bertindak? Nah, saudara, Alkitab punya satu kata untuk menggambarkan orang yang sanggup mengarungi kehidupan ini dengan baik, yaitu berhikmat. Hikmat atau berhikmat adalah kata yang muncul banyak sekali di dalam kitab Amsal, yang memang tujuan daripada kitab ini ditulis adalah untuk menjadikan pembaca dari kitab ini memiliki hikmat. Amsal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Saudara, untuk beberapa kali renungan ke depan, kita akan sama-sama merenungkan beberapa bagian dari kitab Amsal ini. Namun sebelum melihat beberapa ayat, kita harus memiliki pemahaman tentang hakikat daripada hikmat yang merupakan pusat daripada kitab Amsal ini. Jadi hikmat boleh dikatakan adalah sebuah keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Suatu pengetahuan praktis yang menolong seseorang untuk mengetahui bagaimana bertindak dan bertutur kata dalam situasi-situasi yang berbeda. Hikmat juga berkaitan dengan kemampuan untuk mengartikan ujaran dan tulisan orang lain agar kita mampu memberi reaksi yang tepat dengan apa yang mereka katakan kepada kita. Hikmat juga boleh dikatakan berkaitan dengan kemampuan untuk menghindari sekaligus keterampilan untuk menangani berbagai masalah yang muncul. Nah, hikmat adalah sebuah keterampilan, sebuah pengetahuan bagaimana. Nah, hikmat bukanlah sekedar kemampuan intelektual, walaupun ada kaitannya, namun fokus hikmat bukanlah itu. Hikmat di dalam Alkitab lebih dekat dengan ide tentang kecerdasan emosional ketimbang dengan konsep kecerdasan intelektual. Ada beberapa kata yang berhubungan dengan hikmat yang digunakan oleh penulis Amsal. Kata-kata tersebut adalah pertama, pengertian dan pengetahuan. Kata ini sangat sering digunakan yang merupakan aspek penting daripada hikmat. Namun pengetahuan yang dimaksud di sini sekali lagi bukan hanya sekedar pengetahuan belaka, namun merupakan suatu pengetahuan sejati yang berelasi dengan Allah, dengan orang lain, dan dengan alam. Kedua, kata kecerdasan, yaitu kemampuan untuk menggunakan akal dalam mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupan, mempertimbangkan situasi yang dihadapi secara seksama dan mampu bertindak dengan bijaksana. Ketiga, kata adil, jujur, dan bertindak benar, yaitu kata-kata yang berhubungan dengan istilah-istilah etis dan bisa dikatakan bahwa orang yang berhikmat adalah seseorang yang adil, yang jujur, dan bertindak dengan benar. Keempat, kata didikan, yang bisa juga diterjemahkan dengan kata koreksi. Nah, didikan atau koreksi menggambarkan adanya ancaman atau penerapan hukuman bila instruksi tidak ditaati. Misalnya, seorang guru berkewajiban melaksanakan koreksi bila muridnya tidak taat. Walaupun kadang-kadang hukuman yang menimpa seseorang yang telah melakukan kesalahan justru adalah akibat sewajarnya daripada kesalahan itu. Kata yang kelima yaitu akal budi, yang kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata pandai. Yaitu suatu kata yang menjelaskan tentang seseorang yang mengenal kondisi hakiki dari sebuah situasi yang dihadapi. Pengenalan ini akan memampukan seseorang untuk bertindak dan berbicara dalam cara yang tepat. Nah, saudara, semua kata-kata yang berhubungan dengan hikmat di atas menggambarkan kepada kita betapa kayanya makna yang terkandung di dalam hikmat itu. Kitab Amsal secara spesifik ditujukan kepada pertama, orang yang tak berpengalaman. Itu disebutkan di dalam pasal 1 ayat yang keempat, yaitu orang yang belum dibentuk
atau belum dewasa, yang bisa saja melakukan hal-hal yang bodoh di dalam kehidupannya, namun mereka adalah orang yang mau menerima didikan. Nah, hal ini sangat berbeda dengan orang yang disebut oleh penulis Amsal sebagai orang bebal, yaitu orang yang sama sekali tidak bisa menerima ajaran, seorang yang menghina hikmat dan didikan dalam kehidupannya. Kedua, ditujukan kepada orang yang sudah dewasa, yang bisa memetik manfaat daripada kitab ini untuk menambah ilmu dan menjalani hidup. Nah, terakhir, tentu saja kitab ini ditujukan kepada semua orang, kecuali orang bebal. Mengapa, saudara? Karena di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, Amsal mau mengatakan kepada kita bahwa tidak ada hikmat tanpa Allah. Orang yang berhikmat adalah seseorang yang menyadari dan mengetahui bahwa Allah lah yang menjadi dasar dari segala hikmat. Nah, sementara Mazmur 14 ayat 1 mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Orang bebal sesuai dengan namanya tidak dapat berpartisipasi dalam hikmat karena dia menolak Allah. Nah, sampai ketemu minggu depan dengan ayat-ayat di dalam Amsal yang akan kita renungkan sama-sama. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.